Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 MTS Undul Banyu Putih. Pagi hari ini kita berjumpa kembali ya. Masih dalam suasana pembelajaran jarak jauh. Walaupun dalam suasana seperti ini, namun kita harus tetap semangat untuk belajar. Mari kita awali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi keselamatan, dan selalu diberikan berkah dan semangat untuk tetap belajar, untuk tetap berusaha menjadi siswa-siswi, menjadi pelajar yang baik dan pelajar yang soleh-solehah. Lahumul Fatihah. Ya, terima kasih anak-anakku. Di pertemuan pertama ini ya, di kelas 9 kita akan bersama-sama mempelajari tentang browser. Browser itu apa? Browser itu adalah penjelajah website. Ya, mungkin bagi sebagian besar kalian, bahkan semua dari kalian sudah menggunakan yang namanya browser dan sudah mengenal ataupun bahkan sudah menginstal aplikasi-aplikasi browser di laptop, komputer, atau di handphonenya masing-masing. Nah, namun sebelum saya melanjutkan untuk memaparkan materi tentang browser, saya akan memberikan tugas di awal terlebih dahulu. Ya, tugasnya apa? Yaitu merangkum materi di video ini. Jadi kalian nanti sambil menyaksikan materi, dipersiapkan dulu alat tulisnya, buku, dan sebagainya. Kemudian sambil didengarkan, sambil diperhatikan, sambil dirangkum, dicatat apa yang saya sampaikan pada video ini. Kemudian setelah itu di-upload, difoto, dan di-upload di aplikasi upload tugas. Jangan lupa ya, saya tegaskan jangan lupa, silahkan kalian menuliskan nama, kelas, dan ditulis tugas ke-1 di bagian atas setiap halaman. Jadi kalau nanti rangkuman ini sampai 3 halaman, berarti setiap halamannya di atasnya ditulisi nama, kelas, dan tugas ke-1 informatika. Jangan sampai lupa. Kemudian dikumpulkan atau di-upload paling lambat hari Kamis 29 Juli 2021. Ya. Bagi yang terlambat akan saya kurangi nilainya. Tiap harinya akan saya kurangi. Ya. Misalkan upload tanggal 30 saya kurangi min 2,5. Upload tanggal 31 saya kurangi lagi berarti min 5 dan seterusnya. Oke ya, paham ya? Silahkan dipersiapkan buku, alat tulisnya. Kemudian kita belajar bersama apa itu browser. Oke. Yang pertama, pengertian browser. Web browser berasal dari dua kata, yaitu kata web dan kata browser. Web itu adalah website, ya. Kemudian browser itu adalah media penjelajahnya. Jadi web browser adalah program yang digunakan untuk menjelajah suatu website. Jadi web browser itu adalah program yang digunakan untuk menjelajah suatu website. Nah, apa saja macam-macam dari web browser? Aplikasi web browser ini jumlahnya tidak 1, 2, 5, 10, 20. Banyak sekali yang sudah ada, yang sudah bisa kita nikmati baik di laptop, komputer, ataupun bahkan di handphone. Namun kali ini saya akan memaparkan 5 web browser yang paling sering banyak digunakan oleh pengguna-pengguna komputer ataupun pengguna smartphone. Yang pertama itu ada Google Chrome. Ya. Google Chrome yang lambangnya ada 3 warna, merah, kuning, dan hijau. Kalau dulu ini mirip seperti bola Pokemon ya. Nah, hampir 60% pengguna internet itu menggunakan Google Chrome sebagai web browser.
yang digunakan oleh mereka. Berarti 60% pengguna internet di dunia itu rata-rata menggunakan web browser dari Google, yaitu Google Chrome. Ya. Khususnya pengguna-pengguna di negara yang ada di benua Asia, Amerika, dan Eropa. Kemudian yang kedua ada browser Mozilla Firefox. Ya, browser Mozilla Firefox. Browser ini merupakan salah satu dari macam-macam web browser yang paling banyak digunakan oleh para pengguna internet setelah Google Chrome. Sekitar kurang lebih 1/6 lah, 1/6 jumlah pengguna internet di dunia, dan di Indonesia adalah salah satu dari pengguna Mozilla Firefox ini. Kemudian berikutnya itu ada Opera yang logonya warna merah. Ya. Opera juga merupakan salah satu dari macam web browser yang sangat populer. Penggunanya sekitar 6% dari pengguna internet, di mana perangkat komputer mereka atau perangkat mobil mereka diinstal yaitu Opera. Karena Opera itu punya versi, ada Opera Mini, Opera atau Opera Mobil dan sebagainya, yang memang ketika kita menggunakan Opera itu jumlah load data yang kita ambil itu lebih kecil daripada menggunakan browser yang lain. Tetapi ada kekurangannya, kadang gambar yang ditampilkan ataupun media-media yang ditampilkan kurang begitu jelas. Kemudian ada Safari, ya, bukan Taman Safari ya, tapi Safari. Nah, Safari ini adalah aplikasi atau browser buatan Apple Inc. Jadi hampir 16% pengguna internet di dunia atau mereka-mereka yang menggunakan Apple itu menggunakan browser Safari, baik di laptop, komputer, ataupun di perangkat mobile, iPhone dan iPad. Kemudian yang kelima ada Microsoft Edge. Microsoft Edge ini adalah browser bawaan yang ada di aplikasi Windows. Ya, browser bawaan yang biasanya sudah tertanam di aplikasi Windows. Sebelumnya namanya Internet Explorer. Tapi ketika Windows merilis Windows 10, ya, ketika Windows merilis Windows 10, akhirnya Internet Explorer itu diganti atau dikembangkan menjadi Microsoft Edge. Ya. Nah, berikutnya setelah kita tahu beberapa contoh atau beberapa macam dari aplikasi browser, kita cari tahu apa fungsi dari web browser. Yang pertama adalah untuk menampilkan halaman atau situs-situs web. Jadi fungsi dari web browser itu untuk menampilkan halaman dari situs-situs web. Ya, contohnya ketika kita menampilkan ketika kita menampilkan web punya MTS Nurul Huda Banyu Putih, seperti itu. Kemudian berikutnya menampilkan halaman atau situs-situs web. Ini ya. Misalkan kita menampilkan website punya MTS Nurul Banyu Putih, atau kita mencari menampilkan YouTube, seperti itu. Ini namanya situs-situs web. Nah, berikutnya adalah menerjemahkan skrip menjadi tampilan yang menarik. Jadi web browser itu fungsinya menerjemahkan skrip menjadi tampilan yang menarik. Kenapa menjadi tampilan menarik? Karena pada dasarnya tampilan-tampilan atau halaman web itu terbentuk atau dibuat menggunakan skrip atau tulisan-tulisan yang berkode HTML. Contohnya, ya, seperti halaman website MTS Nurul Huda Banyu Putih. Kalau kita lihat, sebenarnya tampilannya atau dibangunnya website itu menggunakan kode HTML seperti ini. Nah, kalau yang kita lihat itu dalam bentuk seperti ini, misalnya kita menyaksikan YouTube dalam bentuk kode HTML seperti ini, mungkin kita tidak akan pernah atau tidak mau membuka YouTube. Tetapi dengan bantuan dari yang namanya web browser, kita bisa
menikmati atau bisa menggunakan, melihat, menonton halaman-halaman web menjadi tampilan yang menarik. Kemudian menjamin keamanan situs website yang dikunjungi. Ya, jadi browser-browser itu menjamin keamanan apa yang kita lihat atau yang kita buka, karena banyak sekali malware, virus yang muncul atau bertebaran di internet. Kemudian mendukung penyimpanan data halaman secara offline. Jadi web browser ini bisa memungkinkan kita untuk menyimpan halaman secara offline. Contohnya misalkan kalian diberi tugas oleh guru untuk mencari informasi, misalkan mencari informasi tentang internet, ya, cari di web browser internet. Nah, kemudian ketemu di sini internet. Nah, karena kebetulan kalian tidak langsung mencatat atau kalian membutuhkan referensi yang lain, halaman-halaman ini bisa kita simpan dengan cukup dengan klik kanan, kemudian kita save as seperti itu. Ya, kemudian disimpan di komputer kita atau di handphone kita seperti itu ya. Kemudian berikutnya memberikan dukungan untuk akses ke mesin-mesin pencari. Jadi web browser itu memberikan dukungan agar kita bisa melakukan pencarian di search engine atau mesin-mesin pencari, contohnya yaitu Google, Yahoo, dan sebagainya. Nah, demikianlah fitur-fitur dari fungsi dari web browser. Kemudian berikutnya kita akan mengenal fitur web browser. Ya, apa saja sih fitur-fitur dari web browser? Ya. Yang akan kita pelajari kali ini adalah fitur dari Google Chrome. Karena tadi saya sampaikan bahwa Google Chrome ini adalah web browser yang digunakan sekitar 60% dari para pengguna internet. Makanya yang kita bahas kali ini adalah Google Chrome. Jadi Google Chrome ini dibuat atau dikembangkan oleh perusahaan Google. Mereka merilis web browser Google Chrome pada tanggal 2 September 2008. Ya. Pada awalnya Google Chrome ini masih versi beta atau uji coba. Kemudian setelah stabil pada tanggal 11 Desember 2008, Google Chrome dirilis di sistem-sistem operasi seperti sistem operasi Windows yang digunakan di laptop atau komputer. Nah, apa saja fitur-fiturnya? Langsung saja sambil kita praktekkan ya. Nah, yang pertama di pojok kiri atas ya. Di pojok kiri atas itu ada menu reload and stop. Ya, diperhatikan ini ya. Ada menu reload and stop. Menu reload and stop ini berfungsi untuk membuka lagi website. Ya, jadi berfungsi membuka lagi website karena apa? Kadang website yang kita buka tidak bisa terbuka atau ada gangguan, jadi perlu di reload. Kemudian yang kedua adalah fasilitas bookmark tool. Nah, di sebelah kanan atas ini yang gambar bintang. Nah, bookmark ini adalah fasilitas dari Google untuk menyimpan halaman favorit kita. Contohnya karena nanti kalian akan sering membuka website punya MTS, maka kalian bisa menggunakan fasilitas bookmark ini untuk menyimpan halaman favorit kita. Coba kita mencoba untuk menampilkan tampilan Google Chrome yang versi HP. Coba ya, saya koneksikan HP saya dulu. Nah, di Google Chrome versi HP ini ya. Nah, ini versi HP-nya ya. Itu hampir sama fasilitasnya. Ya, ada menu reload ya. Menu reload ini ya di pojok kanan atas sama. Menu bookmark juga ada, hanya saja posisinya itu berbeda dengan Google Chrome yang versi komputer seperti itu. Hanya letak atau posisinya saja, tapi intinya untuk
menu dan penggunaannya itu sama dengan Google Chrome yang versi komputer. Jadi tidak usah bingung. Ini versi HP-nya, kemudian ini versi komputer atau laptop. Nah, berikutnya kita minimize dulu. Berikutnya, tadi bookmark ya. Bookmark, bagaimana cara menandai atau membuat bookmark toolnya? Kita tinggal klik bintangnya, kemudian kita klik add bookmark, kemudian kita beri nama, misalkan MTS Nurhidayah Banyu Putih, kemudian kita klik done. Nah, kita klik done, maka akan ditandai sebagai bookmark atau halaman favorit. Nah, setelah itu kalian bisa melihat halaman-halaman favorit kalian dengan cara klik titik 3 di pojok kanan atas, kemudian pilih bookmark. Nah, di sini muncul daftar bookmark milik kalian atau halaman favorit milik kalian masing-masing. Kita coba yang versi HP ya. Kita coba yang versi HP. Nah, di versi HP ini kita coba, misalkan kita buka MTS Nurhidayah Banyu Putih, kemudian kita beri bookmark. Diberi bookmark sama ya, sama. Di sini bookmark. Nah, di sini muncul MTS Nurhidayah Banyu Putih. Jadi sama fungsinya, sama menunya, hanya saja mungkin posisi menunya yang berbeda. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, fitur apa lagi yang bisa kita gunakan di Google Chrome, yaitu ada Active Tab. Ya, ini ya, Active Tab. Active Tab ini merupakan tautan yang sedang dibuka. Jadi ada tab-tabnya. Ya, ada tab-tabnya. Itu kelebihan dari Google Chrome. Kemudian New Tab. New Tab itu tanda plus ini ya. New Tab. Digunakan untuk membuka jendela baru pada browser untuk membuka halaman website yang lain. Kita praktekkan, klik. Nah, di sini kita bisa membuka halaman website yang lain seperti itu. Misalkan WhatsApp web dan yang lainnya. Kemudian fitur yang berikutnya adalah pengaturan jendela. Nah, pengaturan jendela ini seperti jendela pada sistem operasi lain, dapat dibuka, ditutup, diubah ukurannya. Nah, ini ya, pojok kanan atas ini pengaturan jendela lah, ini pengaturan jendela. Kemudian fitur berikutnya yang ada di Google Chrome adalah back and forward. Nah, sebelah sini. Misalkan kita buka menu kabar madrasah misalkan. Kemudian kita mau kembali ke halaman yang tadi, kita bisa klik back atau kita bisa forward. Jadi kembali ke halaman madrasah lagi. Ya. Jadi fungsinya adalah untuk menunjukkan ke arah kiri dan kanan. Tombol ini akan membawa pengguna ke halaman-halaman yang telah dikunjungi sejak web browser dimulai. Kemudian berikutnya ada history. Nah, ini history. Menu ini atau fitur ini menunjukkan atau akan memberikan kita daftar riwayat, riwayat website ataupun halaman internet yang kita buka. Kemudian ada scroll bar di sebelah kanan. Nah, ini scroll bar yang bergerak, ini namanya scroll bar. Kemudian baris menu. Ya. Baris menu pada menu Google berisi beberapa web yang sudah sangat familiar. Contohnya seperti inilah ini. Ini adalah web-web yang sering dibuka. Makanya di sini masuk ke dalam baris menu. Cara menambahnya gimana? Cara menambahnya cukup add shortcut, kita klik. Kemudian kita masukkan namanya, misalkan halaman punya MTS ya, MTSNH, kemudian URL-nya, alamatnya yang ini kita kopikan. Kita kopikan ini. Copy, kemudian kita paste ke sini.
Oh, sudah ada ya. Ya, kemudian done. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Nah, yang terakhir adalah kotak text URL atau Uniform Research Locator. Adalah cara standar untuk menspesifikasikan lokasi suatu dokumen di suatu server dengan menggunakan URL. Web browser dapat secara langsung menuju dokumen yang ada di server sehingga dokumen ini dapat diambil dari komputer mana saja pada internet. Contohnya ketika kita mau mencari apa saja di internet, matematika dan sebagainya. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang web browser ya, atau biasa kita kenal dengan penjelajah website browser. Nah, tadi tugasnya diingat untuk merangkum materi di video ini ditulis di buku tulis informatika, kemudian diupload di aplikasi tugas, tulis nama, kelas, dan tugas ke-1 di bagian atas setiap halaman. Dikumpulkan paling lambat hari Kamis 29 Juli 2021 ya. Tinggal nanti masuk ke halaman MTS seperti biasa, klik e-learning ya. Oh, saya contohkan pakai yang HP ya biar gampang ya. Jika kalian pakai HP ya. Ya, klik ke kanan atas, kemudian pilih e-learning, kemudian pilih menu upload tugas ya. Kemudian cari foto saya. Nah, ini. Kemudian klik foto, pilih Google Chrome lagi. Kemudian pilih kelas kalian, kelas 9 berapa, klik berikutnya. Kemudian pilih rombel kelasnya kelas berapa. Berikutnya, kemudian pilih nama ya. Pilih nama kalian, kemudian berikutnya baru silahkan pilih mapelnya informatika, klik berikutnya lagi. Kemudian pilih tugas ke-1 karena ini tugas pertama. Kemudian klik berikutnya, setelah itu upload fotonya. Cara untuk upload tugas yang lengkap silahkan kalian bisa lihat di video Matsama Day 2. Ingat video Matsama yang hari kedua. Video Matsama kelas 7 Day 2. Menit ke-31. Mulai menit ke-31. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa kita diskusikan kembali. Sampai berjumpa nanti. Semoga kita ada kesempatan untuk bertatap muka secara langsung. Terima kasih. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.